Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia ketika sudah lost kontak sama kamu, ketika sudah tidak ada hubungan lagi sama kamu, dia tuh masih sering mantau kamu. Jadi mungkin orang ini tuh yang bisa dibilang udah pergilah dari kehidupan kamu ya, tapi mungkin kita akan lihat prediksinya gitu. Apakah dia tuh bener-bener lost kontak dari kamu tuh bener-bener murni tidak ada mantau atau kepo tentang kamu, ataukah malah sebaliknya. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini lo di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia itu masih sering memantau kamu ya, meski saat ini sudah lost kontak atau tidak komunikasi lagi ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin sudah tidak ada hubungan lagi lah sama seseorang yang mungkin saat ini tuh masih teringat ya, kamu tuh masih sering teringat sama orang ini gitu ya. Jadi kalaupun kamu dan dia benar-benar di titik yang lost kontak, bukan berarti dia itu tidak mantau kamu ya, karena di sini masih ada keingintahuan dia tentang kamu ya, karena kenyamanan atau mungkin sebuah keberuntungan ketika dia sama kamu itu yang kayak membawa dia itu ingin tahu tentang kamu gitu. Jadi misal nih, ketika saat ini dia tidak sama kamu, kan sebuah keberuntungan itu jarang terjadi ya, malah kebanyakan di sini tuh masalah di dalam kehidupan dia gitu. Nah, di sini dia tuh kenapa dia sering mantau kamu, karena dia pengen tahu gitu, apakah kamu itu bahagia tanpa dia, apakah kamu sudah mendapatkan orang yang lebih baik dari dia, apakah kamu tuh sudah bisa move on dari dia gitu. Jadi kalaupun saat ini kamu dan dia lost kontak atau tidak komunikasi lagi, bukan berarti benar-benar dia tuh tidak tahu atau tidak ingin tahu dia tentang kamu ya. Bahkan yang aku lihat di sini, ketika dia ngelihat kamu bahagia, ketika ngelihat kamu move on, ada kesakit hatian, ada kekecewaan, ada patah hati gitu. Karena di sini ya, ketika dia sama kamu tuh memberikan sebuah kebahagiaan, keberuntungan, sebuah kenyamanan gitu. Nah, jadi ada penyesalan gitu. Nah, dia mengambil keputusan, kuat mengambil keputusan untuk mengakhiri atau meninggalkan kamu. Makanya ada penyesalan itu, karena dia tuh nggak ada di posisi orang yang bisa mendapatkan sebuah kenyamanan atau kebahagiaan lagi gitu dari kamu gitu ya. Apalagi dia nih kayak ngerasa ketika dia sama kamu tuh banyak sebuah keberuntungan gitu, tidak seperti saat ini yang selalu banyak masalah, terlalu banyak problem, atau mungkin ada terlalu banyak tekanan di sini gitu ketika dia nggak sama kamu gitu ya. Terus di sini yang aku lihat, sebenarnya di sini tuh masih ada seperti kekuatan batin lah ya, atau mungkin seperti keyakinan. Terus lagi ada seperti pikiran lah seperti itu ya, bahwa perasaan kamu ke dia tuh masih kuat gitu. Dia ngerasa kamu tuh masih cinta dia, dia ngerasa kamu masih sayang dia, dia kayak memiliki keyakinan lah seperti itu. Karena ketika kamu sama dia, kalian tuh kayak ngerasa hubungan tuh seimbang gitu. Kamu sering ngebantuin dia dan dia juga mungkin sering ngebantuin kamu gitu. Jadi kayak ada pikiran atau keyakinan yang sangat kuat lah gitu ya, bahwa kamu tuh masih cinta dia gitu. Jadi dia berfeeling itu tuh gitu. Jadi kayak ngerasa ketika dia meninggalkan kamu, ketika dia pergi dari kehidupan kamu, dia tuh berpikir kamu tuh nggak akan bisa bahagia tanpa dia gitu. Tetapi kenyataannya
kamu bisa bahagia, kamu bisa move on. Jadi kalau kamu ada beberapa dari kalian yang mungkin merasa readingan ini untuk kamu, ya kamu udah lost kontak sama seseorang, bukan berarti orang itu nggak pantau kamu, nggak memata-matai kamu. Jadi posting lah, atau mungkin bersikaplah berpura-pura bahagia gitu. Karena ketika kamu ngerasa di titik yang bahagia, atau mungkin kamu ngerasa di titik yang move on dari dia tuh ngerasa kecewa gitu, dia ngerasa patah hati gitu, dia ngerasa hancur gitu. Tapi ketika dia ngelihat kamu tuh sedih, ketika dia ngelihat kamu tuh belum bisa move on dari dia, mungkin dari sosial media kamu posting yang sedih-sedih tentang hubungan kamu dan dia, tentang kamu ingin kembali sama dia, berharap, ya dia akan semakin ya merasa dia tuh sangat kamu butuhkan gitu. Makanya kalau saat ini kamu sudah berpisah sama seseorang yang mungkin sudah nyakitin kamu, ninggalin kamu, lost kontak, ngeblokir kamu, jangan pernah sekali-sekali menunjukkan sebuah kesedihan atau mungkin sebuah hidup nggak bisa tanpa dia gitu. Karena ya itu tadi, dia tuh kayak kamu tuh harus menunjukkan sebuah kebahagiaan, jadi dia kayak ngerasa tertekan gitu dengan kebahagiaan kamu gitu. Jadi kamu tuh harus menunjukkan bahwa kamu tuh bisa bahagia tanpa dia gitu. Jadi dia kayak berpikir bukan berarti nggak ada kamu tuh nggak ada dia, kamu tuh nggak bisa bahagia gitu. Kamu harus bisa menunjukkan seperti itu, biar dia uring-uringan sendiri, dia depresi, dia stres gitu, biar dia kecewa, dia patah hati gitu. Karena orang seperti ini tuh kita harus membalasnya dengan strategi gitu. Maksudnya tuh bukan membalas atas perlakuan dia ke kamu, tapi membalas dengan sebuah kebahagiaan gitu. Karena dia masih sering mantau kamu. Jadi kalaupun kamu dan dia ini lost kontak ya, daya tarik dia untuk terus memikirkan kamu, daya tarik kamu untuk dia terus memikirkan kamu, atau mungkin daya tarik untuk dia mantau kamu tuh masih ada. Jadi kalaupun kamu udah diblokir dia, bukan berarti dia nggak mantau kamu loh. Dia bisa pakai akun fake, atau mungkin akun-akun teman-temannya, atau mungkin dia stalking kamu ya. Jadi bukan berarti dia ngeblokir kamu, dia nggak tahu tentang kamu gitu. Jadi kalaupun memang sudah berpisah, sudah berakhir, dia sudah pergi, buatlah sebuah seperti kebahagiaan, atau mungkin kamu tuh sudah move on dari dia, tapi seolah-olah dia tuh nyesel gitu. Nah, seperti saat ini kan, dia mantau kamu, tapi kamu sudah move on dari dia, dia nyesel gitu atas keputusan dia untuk ninggalin kamu gitu. Jadi buat dia tuh seolah-olah nyesel dan benar-benar menderita ketika kamu tuh bahagia gitu. Orang kayak gitu tuh harus seperti ini gitu ya. Jadi bukan berarti dia memutuskan hubungan itu benar-benar dia nggak akan ingin tahu lagi tentang kamu ya. Jadi kalaupun kamu memiliki koneksi tadinya, tetapi dia malah pergi ya, atau mungkin dia memutuskan hubungan, atau mungkin dia meninggalkan kamu demi orang lain ya, bukan berarti dia nggak mantau kamu ya. Dia masih sering memantau, dia masih sering pengen tahu tentang kamu. Jadi kalau kamu memiliki perubahan aja di dalam kehidupan kamu, tentang itu muka atau sikap, penampilan, dia akan merasa tersiksa gitu. Mungkin perubahan kamu tuh yang terbaik untuk kamu gitu. Nah, jadi tunjukkan sebuah penyesalan agar dia tuh menyesal gitu atas keputusan dia untuk pergi ninggalin kamu gitu. Jadi kalau saat ini mungkin ada beberapa dari kalian yang masih sering mengingat seseorang yang pernah pergi dari kehidupan kamu ya, atau orang yang pernah terkoneksi sama kamu. Jadi intinya perpisahan kamu itu cuma seperti status, tapi keingin tahuan dia tentang kamu, keponya dia tentang kamu itu masih besar banget gitu. Jadi buktikan ya bahwa saat ini kamu bisa hidup tanpa dia gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa lah ya, readingan ini untuk kamu ya. Jadi apakah dia itu sering mantau kamu ya, walaupun saat ini sudah lost kontak? Jawabannya iya. Bahkan sesering itu, semungkin itu dia sering mantau kamu ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa lah ya, dia tuh sering mantau kamu, dia sering ngelihat aktivitas kamu ya, karena memang dia masih kepo dengan kehidupan kamu. Dia pengen tahu kamu tuh bisa hidup tanpa dia, dia pengen tahu kamu tuh bahagia atau tidak tanpa dia gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah pembacaan readingan kita tentang apakah dia yang saat ini lost kontak sama kamu, masih sering memantau kamu ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu.
Oke, di sini ada 6 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini ya. Ada zodiaknya Leo, Gemini, Libra, Aries, Taurus, dan yang terakhir Capricorn. Aku ulangi ya, 6 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Leo, Gemini, Libra, terus Aries, Taurus, dan yang terakhir Capricorn. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.